Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim, pastinya kita tidak terlepas dari berdoa. Baik doa yang kita panjatkan setiap selesai melaksanakan sholat wajib, sunnah, dan bahkan hampir setiap kegiatan sehari-hari kita, selalu ada doa-doa yang kita panjatkan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang memiliki manfaat serta fadilah yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling penting di dalam Al-Quran. Bahkan ayat ini merupakan salah satu dari 4 bagian Al-Quran yang melekat pada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja keutamaan ayat ini? Yang pertama, jika seseorang berada di rumah sendirian, kemudian meminta bantuan Allah dengan ayat ini, maka insya Allah orang tersebut akan tetap tenang dan tidak merasa takut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seseorang membaca ayat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hatinya bersyukur, akan memberinya pahala para nabi, dan perbuatannya akan seperti orang-orang yang benar. Kemudian yang ketiga, jika seseorang membaca ayat ini setiap selesai sholat, maka sholatnya akan diterima dan ia juga akan diberikan Allah keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, ketika meninggalkan rumah, jika seseorang membaca ayat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk beristighfar untuknya sampai dia kembali ke rumah, dan sekembalinya kemiskinan akan dihapus darinya. Adapun yang kelima, jika seseorang membacakan ayat ini kepada orang yang telah meninggal, ayat ini bisa menjadi hadiah untuk mereka dan memberikan cahaya di alam kubur. Kemudian yang keenam, jika seseorang sering membaca ayat ini, maka dipermudah dalam kematiannya menghadap sakaratul maut. Yang ketujuh, jika seseorang membacanya di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya hingga malam hari. Kemudian yang kedelapan, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang membacakan ayat ini sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim malaikat untuk datang dan menjaga serta melindunginya. Kemudian yang kesembilan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pulang ke rumahnya dan membaca ayat ini, maka Allah akan menghilangkan kefakiran di depan matanya. Adapun ayat yang dimaksud adalah ayat kursi yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Adapun selanjutnya keutamaan yang ke-10, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membacakan 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, lalu ayat kursi, dan kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dia tidak akan mengalami kesulitan apapun di dalam kekayaan ataupun dirinya sendiri. Setan tidak akan datang dekat dia dan dia tidak akan melupakan Al-Quran. Adapun yang ke-11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran adalah kata yang luar biasa dan surat Al-Baqarah merupakan pemimpin Al-Quran dan ayat kursi adalah pemimpin surat Al-Baqarah. Di dalam ayat kursi ada 50 kata dan tiap kata ada 50 berkah dan kebaikan di dalamnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Sahabat beriman, marilah kita bacakan ayat kursi setiap selesai sholat fardu dan sholat sunnah, dan juga di setiap kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Karena sebaik-baik memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membacakan ayat kursi, semoga Allah melimpahkan rahmatnya, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari kemiskinan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.